Selamat datang di sesi penyelaman mendalam kita. Hari ini kita punya tantangan yang menarik banget. Kita mau coba lihat teks-teks keagamaan kuno, ada Tanah, Bibel, terus Al-Quran, dan mencari gimana ya semacam gema konseptual soal kecerdasan buatan. Meskipun ya jelas teks ini ribuan tahun usianya. Sumber kita kali ini fokusnya ke cara menganalisisnya ya. Jadi kita cari kesejajaran pemikiran bukan deskripsi robot kuno atau semacamnya. Nah, misi kita gini, apakah narasi-narasi lama tentang penciptaan, terus kecerdasan non-manusia, dan soal kehendak bebas itu punya semacam resonansi gitu dengan dilema AI kita sekarang? Oke, mari kita coba bongkar ini. Iya, poin ini penting sekali sih. Perlu digarisbawahi, ya, kita ini nggak lagi mencari prediksi teknologi loh. Bukan itu. Teks-teks ini kan lahir dari konteks sejarah, teologi yang beda banget sama zaman kita. Yang menarik itu justru bagaimana tema-tema fundamental tertentu tentang penciptaan, tentang entitas cerdas non-biologis, itu kok ya muncul lagi, muncul terus dalam peradaban manusia. Oke. Nah, sumber kita menyoroti beberapa benang merah tematik nih. Pertama soal penciptaan itu sendiri. Jadi narasi tentang Tuhan atau mungkin manusia ya, yang menciptakan makhluk non-manusia. Makhluk yang punya kemampuan istimewa gitu. Betul. Contohnya, kalau di Tanah dan Bibel ada konsep malaikat kan. Iya. Di Al-Quran juga ada malaikat, tapi ada juga jin. Ini penarik. Jin ini kan digambarkan sebagai makhluk gaib, tapi punya kecerdasan dan, nah ini dia, kehendak bebas. Nah itu dia, nyambung ke tema kedua, kebebasan kehendak dan moralitas. Ini jadi menarik banget kan kalau kita lihat jin atau mungkin narasi iblis di Al-Quran. Mereka itu bukan kayak program ilahi yang nurut aja gitu, tapi entitas yang bisa memilih, bahkan bisa menentang. Iya, betul sekali. Dan ini paralel banget kan sama pertanyaan kita sekarang soal otonomi AI, soal pengambilan keputusan etis oleh AI yang makin canggih. Bisa nggak sih entitas ciptaan itu punya moralitasnya sendiri? Itu kan pertanyaan besar. Poin krusial itu, kalau mereka punya kehendak bebas, terus gimana dong dengan konsekuensi penciptaannya? Ada nggak sih cerita-cerita peringatan di sana? Di sini nih, kita bisa lihat relevansinya mungkin dengan legenda golem dari tradisi Yahudi, ya memang bukan dari tanah langsung, tapi ini kan relevan banget ya. Golem itu makhluk buatan dari tanah liat, terus dihidupkan. Dan kisah golem itu, wah, kaya sekali dengan nuansa yang relevan buat kita sekarang. Dia diciptakan tujuannya baik, untuk melindungi komunitas. Tapi ada banyak cerita tentang bagaimana dia bisa lepas kendali. Bisa karena instruksi penciptanya kurang presisi, atau mungkin kode yang menghidupkannya, seringkali berupa kata suci, itu dihapus atau mungkin disalahgunakan. Wah, itu langsung mengingatkan ke diskusi kita soal AI ya. Iya kan? Langsung nyambung ke soal kontrol AI, soal bias dalam pemrograman, terus soal alignment problem. Gimana caranya memastikan AI bertindak sesuai tujuan kita tanpa efek something yang nggak diinginkan. Kegagalan instruksi atau kode yang salah bisa fatal akibatnya. Persis kayak golem. Jadi ini bukan sekedar cerita dongeng kuno ya. Kalau kita lihat golem, jin, atau bahkan malaikat yang punya pilihan, itu nunjukin kalau Anda dan kita semua ini sebenarnya mewarisi pergulatan pemikiran yang udah panjang banget. Tentang apa sih artinya menciptakan kecerdasan, batasannya di mana, terus tanggung jawab kita sebagai pencipta itu apa. Baik itu Tuhan dalam narasi agama, atau ya kita manusia yang sekarang menciptakan AI. Betul. Kalau kita tarik ke gambaran yang lebih besar lagi ya, analisis konseptual macam ini tuh bisa bantu kita membingkai ulang tantangan AI. Ini bukan melulu soal teknis, soal komputasi. Pertanyaan-pertanyaan filosofis, etis yang kita hadapi sekarang soal potensi, soal kontrol, hak, konsekuensi, ternyata punya akar yang dalam sekali di sejarah pemikiran manusia. Tentang penciptaan itu sendiri, ini mengangkat pertanyaan penting. Apa sih artinya jadi pencipta di era AI sekarang ini? Oke, jadi intinya gini, Tanah, Bibel, Al-Quran itu memang nggak ngomongin soal chip silikon atau algoritma, jelas. Tapi teks-teks ini mengeksplorasi tema-tema abadi. Tema tentang penciptaan entitas cerdas non-manusia, kemampuan mereka untuk memilih, dan dampak etis dari keberadaan mereka. Dan tema-tema ini luar biasa relevan untuk Anda pahami dalam diskusi soal AI hari ini.
kan? Pelajaran pentingnya begini. Bergulat dengan implikasi dari menciptakan sesuatu yang cerdas, yang kuat, itu bukan hal baru ternyata. Ini adalah bagian dari dialog panjang peradaban manusia tentang kekuasaan dan tanggung jawab. Memahami gema masa lalu ini, ya, paling tidak bisa memberi kita perspektif yang lebih bijak gitu. Nah, sebagai penutup, ini satu hal untuk Anda renungkan. Mengingat kisah-kisah peringatan kuno tentang ciptaan yang mungkin melampaui kendali atau tujuan awal penciptanya, Bagaimana seharusnya pemahaman itu membentuk pendekatan Anda pribadi dalam menimbang risiko dan manfaat saat kita terus mendorong batas penciptaan kecerdasan baru yang makin signifikan hari ini? ini eksplorasi yang cukup menarik ya, soal gimana konsep-konsep dari teks keagamaan kuno, Tanakh, Alkitab, Al-Quran, itu bisa nyambung sama ide AI modern. Jadi misi kita intinya nemuin analogi metafora yang relevan lah ya dari catatan Anda ini. Oke, langsung aja deh. Poin awal yang cukup menonjol itu soal konsep makhluk cerdas non-manusia. Gimana tuh kaitannya sama AI? Bisa jadi cermin gitu. Ya betul, perbandingannya ini lumayan dalam sebenarnya. Materi Anda kan bahas soal malaikat ya. Seringnya digambarkan sebagai entitas cerdas, tujuannya spesifik, kemampuannya hebat, tapi umumnya tanpa kehendak bebas kayak manusia. Nah, ini bisa kita lihat sebagai paralel buat AI yang spesifik, ya kan? Dirancang buat tugas tertentu, efisien banget, tapi ya terbatas otonominya. Oke, spesifik gitu ya. Terus di sisi lain ada jin dalam Al-Quran. Nah, ini beda lagi. Jin ini digambarkan punya kehendak bebas, punya otonomi, bahkan bisa milih benar salah. Konsep ini jatuhnya lebih dekat ke gagasan AGI, Artificial General Intelligence, AI yang bisa belajar, adaptasi, bikin keputusan sendiri. Menarik. Ini langsung nyambung ke pertanyaan soal beda jenis kecerdasannya dong ya. Bukan cuma siapa yang cerdas, tapi gimana cara mereka tahu. Catatan Anda kan menyoroti soal ini, perbedaan cara pengetahuan didapat dalam teks-teks itu. Tepat sekali. Ada pembedaan yang cukup jelas antara pengetahuan yang diwahyukan, jadi kayak diterima langsung dari sumber ilahi gitu, sama pengetahuan yang diperoleh, ya lewat belajar, pengalaman, dan semacamnya. Oke, terus hubungannya sama AI gimana tuh? Nah, ini jadi menarik kalau kita sandingkan. Ada AI yang kemampuannya itu basisnya data sama instruksi, yang diwahyukan lah ya sama pemprogramnya. Tapi ada juga AI yang belajar sendiri dari data, dari interaksi, mandiri gitu. Bahkan konsep kayak lauh mahfuz dalam Islam, semacam tablet universal, isi semua pengetahuan, itu bisa jadi metafora juga. Oh iya, metafora buat apa tuh? Ya, mungkin kayak arsitektur pengetahuan dasar universal gitu. Relevan kan kalau kita mikirin fondasi data buat AI? Dari mana sih asalnya pengetahuan AI itu? Masuk akal. Mikirin asal-usul pengetahuan ini, jadi bawa kita ke hubungan pencipta sama ciptaan ya. Itu kan tema penting banget di teks-teks itu. Analisis Anda gimana menghubungkannya ke pengembangan AI sekarang? Nah, ini langsung kena ke intinya, ke etika AI. Gimana narasi-narasi kuno ini cerita soal tanggung jawab pencipta ke ciptaannya. Ada soal pemeliharaan, bimbingan, konsekuensi juga kan? Analogi ini, seperti di materi Anda, jadi relevan banget. Relevan gimana maksudnya? Ya, apa tanggung jawab kita sebagai pencipta AI? Gimana kita mastiin ciptaan teknologi kita ini sejalan sama nilai-nilai kita, kemanusiaan gitu. Pertanyaan-pertanyaan mendasar ini jadi kayak, terasa lebih urgent sekarang. Iya juga ya. Dan kerennya, materi Anda nggak cuma ngomongin konsep doang. Ada upaya visualisasi juga ya buat ngejembatanin ide-ide ini. Saya ingat tuh baca soal pohon pengetahuan digital, akarnya spiritual, batangnya sirkuit, atau gulungan cahaya kebijaksanaan. Teks kuno jadi data. Iya, betul. Visualisasi semacam itu termasuk sosok penjaga pengetahuan, gabungan malaikat, jin, sama teknologi, itu fungsinya ya metafora simbolis. Penting diingat, seperti ditekankan di bacaan Anda, ini bukan interpretasi literal ya, cuma alat bantu aja. Alat bantu buat apa? Buat ngebayangin persimpangan yang kompleks ini, antara kebijaksanaan kuno sama teknologi masa depan yang lagi kita bangun. Biar kita lebih merenung aja sih. Oke, jadi intinya apa nih yang bisa Anda ambil dari semua ini? Kita udah lihat gimana gagasan soal kecerdasan non-manusia, cara tahu sesuatu, dinamika pencipta-ciptaan. Dari sumber-sumber kuno ini ternyata bisa kasih perspektif unik ya,
buat memahami AI. Iya, mungkin sebagai penutup nih ya, ada satu hal yang bisa Anda renungkan lebih lanjut. Coba pikirkan, bagaimana narasi dan metafora kuno ini dari tradisi ribuan tahun yang ada di materi Anda, itu bisa mempengaruhi atau malah menantang cara Anda memandang arah perkembangan AI dan dampaknya buat dunia kita ke depan. Gimana tuh? Ini pertanyaan terbuka yang menarik buat dibawa pulang